Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan wujud zat, bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti tumbuh dan berkembang juga termasuk di dalamnya. Jika energi habis, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Manusia bisa merasakan kelelahan sehabis berkegiatan karena manusia menggunakan energi. Maka, manusia beristirahat dan mengonsumsi makanan serta minuman untuk mengembalikan energi yang hilang. Yang berikut satuan energi. Dalam Satuan Internasional atau SI, satuan dari energi adalah joule. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kalor atau panas, digunakan kalori dan kWh untuk menyatakan energi listrik. Yang berikut bentuk-bentuk energi. Alam menyediakan banyak sekali sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia. Angin, cahaya, minyak bumi, bahkan bunyi pun memiliki energi. Berbagai jenis atau bentuk-bentuk energi yang bisa kita ketahui diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial pegas atau elastis, dan energi potensial listrik, dan masih banyak lagi. Misalnya, kamu ingin menjatuhkan sebuah benda dengan ketinggian tertentu. Semakin tinggi kedudukan benda tersebut dari tanah atau lantai, maka semakin besar pula energi potensialnya. Rumus energi potensial sama dengan M kali G kali H. Dengan keterangan M massa benda dengan satuan kilogram, G gravitasi dengan satuan Newton per kilogram, H ketinggian letak benda dari bumi dengan satuan meter. Yang berikut energi kinetik merupakan energi yang dimiliki sebuah benda bermassa akibat geraknya. Energi kinetik ini juga terbagi menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Jadi, kalau energi kinetik translasi ini geraknya lurus, bisa maju atau mundur. Contohnya, kayak kamu yang sedang menarik atau mendorong benda. Sementara itu, energi kinetik rotasi gerakannya memutar, contohnya seperti gerakan pada permainan gasing. Rumus energi kinetik sama dengan 1/2 meter kali V kuadrat. Dengan keterangan energi kinetik satuan joule atau J, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V kecepatan dengan satuan meter persegi. Yang berikut energi mekanik. Jenis energi lainnya adalah energi mekanik yang merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda atau sistem. Contohnya, di saat kamu sedang bermain katapen, ketika batu kamu tarik ke belakang, batu tersebut memiliki energi potensial. Tapi, ketika batu itu kamu lepas dan terdorong ke depan, batu tersebut memiliki energi kinetik. Rumus energi mekanik, EM sama dengan EK tambah EP sama dengan dalam kurung 1/2 M kali V kuadrat tutup kurung tambah dalam kurung M kali G kali H. Dengan keterangan EM sama dengan energi mekanik, EK sama dengan energi kinetik, EP sama dengan energi potensial, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan dengan satuan M per S, G percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, H tinggi sama dengan tinggi dengan satuan meter. Yang keempat, energi listrik dan energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan dalam benda potensial listrik. Sementara itu, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik yang bekerja pada sebuah perangkat listrik. Yang kelima
pertama adalah energi panas atau thermal. Energi panas terbagi dua, yaitu energi panas yang tersimpan pada sebuah benda dan energi panas yang dipindahkan ke sebuah benda atau kalor. Contoh energi yang paling besar dan paling penting adalah energi matahari. Energi matahari juga bisa membuat air menguap dan melakukan siklus untuk terjadinya hujan, serta masih banyak lainnya. Selain matahari, bumi juga menyediakan energi panas yang bisa dimanfaatkan. Yang keenam adalah energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung di dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Energi kimia juga merupakan sumber energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya pengolahan karbohidrat oleh enzim-enzim yang ada pada tubuh kita. 7 adalah energi nuklir. Manusia juga menciptakan sumber energi lainnya yang cukup berbahaya, yaitu melalui radioaktif atau uranium dari uranium dan plutonium. Biasanya kita mengenalnya dengan energi nuklir. Yang kedelapan adalah energi cahaya. Seperti namanya, energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan cahaya. Contohnya itu seperti lampu, lilin, senter, bahkan matahari. Selain sumber energi panas, juga menghasilkan cahaya. Yang terakhir adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang menghasilkan sumber bunyi. Selanjutnya kita akan mempelajari perubahan energi. Sebenarnya energi yang kita gunakan berasal dari energi lain yang kita olah dan konversikan menjadi bentuk energi yang kita inginkan. Hal ini dinyatakan dalam hukum kekekalan energi, kurang lebih bunyinya yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah ke bentuk energi yang lain. Nah, seperti itulah bunyinya. Coba perhatikan pada kalimat energi dapat berubah ke bentuk energi yang lain. Perubahan energi ini dapat kita sebut sebagai konversi energi atau transformasi energi. Misalnya, kita ingin menggunakan sepeda motor. Itu berarti kita mengubah energi kimia dari bahan bakar minyak menjadi kalor pada mesin dan menjadi energi kinetik sehingga motor bisa bergerak. Contoh perubahan energi lainnya seperti yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik. Contohnya pada batu baterai yang dipasangkan pada robot mainan supaya bisa bergerak. Yang kedua, perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi. Contohnya seperti buah yang jatuh dari pohonnya. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya saja pada peralatan elektronik seperti setrika, kompor listrik, oven, dan lain sebagainya saat dinyalakan. Yang berikut, perubahan energi kinetik menjadi energi listrik. Contohnya saja pada peralatan elektronik seperti kipas angin, mesin cuci, blender, dan lain sebagainya saat dinyalakan. Yang berikut perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya seperti lampu pijar, senter, dan lain sebagainya saat dinyalakan. Dan yang terakhir perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya seperti televisi, klakson kendaraan, bel listrik, dan lain sebagainya saat dinyalakan. Setelah kita mempelajari perubahan energi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi energi. Fungsi energi membantu makhluk hidup untuk beraktivitas. Manusia menggunakan energi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Alam menyediakan berbagai macam energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya energi panas matahari, gelombang laut, dan masih banyak lagi. Setelah kita mempelajari materi yang telah disajikan tadi, dapat kita simpulkan, baik makhluk hidup maupun benda-benda di sekitar kita dapat melakukan kerja bila mempunyai energi yang cukup. Nah, energi tersebut didapatkan dari sumber energi. Makanan yang kita makan, bahan bakar, baterai, merupakan contoh dari sumber energi tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang materi yang sudah dijelaskan tadi? Semoga video yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.